Yordan 7 kali. Dan ketika dia melakukan sesuai petunjuk, nabinya masuk 7 kali, maka pentahiran terjadi. Semua sakit penyakitnya sembuh. Bahkan kulitnya kembali halus seperti kulit bayi. Hari ini ketika engkau sujud di hadapan Tuhan, dan engkau masuk ke dalam sungai kehidupannya Tuhan, kita tidak perlu datang ke sungai Jordan. Hari ini engkau masuk ke dalam sungai kehidupannya Tuhan. Engkau masuk dan masuk sampai engkau sempurna di hadapan Tuhan. Engkau terus memberikan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan cuma itu, engkau memberikan hatimu yang benar, yang bersih, yang tulus. Dan engkau memberikan hatimu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Disertai terus berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan, disertai dengan kekudusan. Percayalah, saat engkau sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar, Tuhan Maha tahu, Tuhan tahu keberadaanmu, Tuhan tahu penyakitmu, semuanya Tuhan tahu. Dan ketika dia mau, darahnya mengalir, membasahi seluruh tubuhmu. Saat itu juga, segala sakit penyakitmu sembuh total dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari, Bapak Ibu, sebelum Anda nanti memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan, benahi hatimu bukan dengan biasa asal-asalan dari tahun ke tahun, tidak. Tetapi kali ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kita semua. Datang sujud dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Maka doamu akan mendapat jawaban yang terbaik dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata tahir dan tahir, itu Anda pegang. Itu benar-benar terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ialah manis-maniskan. Ialah manis-maniskan. Dan kita tahu Yesus mati di kayu salib bukan biasa-biasa. Tetapi dia mati di kayu salib. Ada rencana yang indah dalam hidup kita. Matius 27. Ialah maniskan. Ayat 50. Matius 27 ayat 50. Ialah maniskan. Ialah maniskan. Ialah maniskan. Ialah manis. Ayat 50. Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Tidak ada orang yang mau menyerahkan nyawanya untuk Anda dan saya, kecuali Yesus. Ya, orang tua kita, saudara kita belum tentu. Tetapi Yesus ini luar biasa. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada orang banyak. Saudara, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, dia mati di kayu salib, maka terbukalah tirai selama ini yang tertutup. Terbuka dari atas sampai ke bawah. Terbelah dari atas sampai ke bawah. Selama ini kita selalu tertutup hubungannya. Ya, tidak bisa langsung kepada Bapa kita di surga. Di perjanjian lama, selalu melalui Musa, Harun, Nabi Elia, Nabi Elisa, dan sebagainya. Mendengar suara Tuhan, mendengar petunjuk Tuhan. Tetapi hari ini, Tuhan yang sudah mati di kayu salib, Tuhan yang sudah membuka tirai pemisah itu, sehingga tidak ada lagi penghalang untuk kita langsung bisa berdoa, untuk kita langsung bisa bersekutu dengan Bapa kita di sorga. Yaitu dengan meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Kita bisa menyampaikan keluh kesah kita kepada Bapa. Kita bisa menyampaikan permohonan kita kepada Bapa. Tidak melalui nabi-nabi lagi. Walaupun terkadang ada ya
hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan buat saudara. Untuk apa? Untuk membimbing, untuk memimpin, untuk menegur supaya kita tetap berjalan dalam koridor kebenarannya Tuhan. Dan hari ini banyak anak-anak Tuhan luar biasa yang bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa bisa dengar suara Tuhan. Tidak melalui Musa, melalui Nabi Elisa lagi, tidak. Tetapi kita bisa berhubungan dengan Tuhan, luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Engkau akan dengar suara Tuhan. Engkau tanya, Tuhan menjawab. Engkau berdoa, engkau meminta petunjuk, dan Tuhan berikan petunjuknya kepada engkau. Dan hari ini sama, Tuhan memberikan petunjuk kepada kita semua. Ya, ketika kita datang sujud di hadapannya dengan hati yang benar. Di bawah kayu salib, merendahkan hati. Ketika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, Tuhan yang mendengar seruan doamu, Tuhan yang melihat keberadaanmu. Dia yang bisa menyelamatkan engkau, yang bisa memberikan surga kekal kepada engkau. Bahkan dia juga yang bisa memberikan Roh Kudusnya dalam hidupmu, supaya engkau kuat dan gagah perkasa. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa hidup dalam kebenaran Tuhan, dan tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa hidup dalam kekudusan Tuhan, dan tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa berjalan maju dan maju ke depan dan naik ke atas. Ya, kalau kita sendiri bisa naik turun, bisa maju mundur. Tetapi kalau Roh Kudus tidak pernah mundur, bahwa kita naik dan naik terus sampai ke puncak yang tertinggi. Walaupun orang mau naik ke puncak tertinggi itu banyak tantangan rintangan, banyak kendalanya, banyak hambatannya, banyak, semuanya banyak. Ya, perangkapnya, jeratnya banyak. Tetapi ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus, engkau cakap melalui segala perkara, engkau terus melewati semua jerat yang dipasang oleh si jahat. Engkau tetap berjalan maju dan maju dan maju dengan petunjuk Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan pimpinan perlindungan Tuhan. Engkau akan terus berjalan maju dan maju, naik dan naik ke atas sampai ke puncak tertinggi, dan engkau berkemenangan. Dan engkau, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk bertahan sampai akhir. Firman Tuhan berkata, yang bertahan sampai akhir, itulah yang berkemenangan. Itulah yang bisa membuat pintu surga terbuka bagimu di surga, terbuka di surga, dan demikian juga di bumi. Bahkan itulah juga yang membuat namamu tercatat dalam kitab Al-Hayat, kitab kehidupan. Dan hari ini kita mau belajar, ya, tidak cuman bait suci, tabir bait suci terbelah dua, yang bisa membuat kita bisa langsung terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Saudara, tahukah Anda? Ketika kita sujud di hadapan Tuhan dengan segenap hati, apapun masalah persoalanmu, saya tidak tahu, ya, apapun yang melanda hidupmu, yang ada dalam hatimu, banyak kerikilkah, batu-batukah, akar kepahitan, duri-duri, pisau, apapun yang ada dalam hatimu. Ketika engkau sujud di hadapan Tuhan benar-benar dengan segenap hati, akan terjadi pergolakan gempa bumi di dalam hatimu. Semuanya akan dikeluarkan dan dikeluarkan. Bukit-bukit batu terbelah, semuanya. Batu yang dalam hatimu yang besar, itu semua akan terbelah, semua akan keluar. Tuhan singkirkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan kuburan-kuburan terbuka. Saudara, kita terkadang, ya, manusia terkadang merasa putus asa, merasa tidak ada masa depan. Jalan tertutup, jalan buntu, nggak ada jodoh. Umurku sudah 60, udah nggak mungkin dapat jodoh, ya. Udah kadaluarsa, kata orang dunia. Tetapi tahukah engkau, ketika engkau datang sama Tuhan, kuburan-kuburan itu terbuka dan terbuka. Apa yang membuat, yang mengubur masa depanmu, yang mengubur usaha pekerjaanmu, yang kelihatannya nggak ada jalan, nggak mungkin sukses, yang kelihatannya nggak mungkin ada masa depan. Tetapi hari ini ketika engkau sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar,
Semua terbuka dengan cara Tuhan. Yang tidak mungkin kita mampu. Tetapi Tuhan yang membuat semuanya itu luar biasa, saudara. Semua terbuka dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita pernah dengar firman Tuhan, Lazarus yang sudah mati 4 hari di dalam kubur. Secara manusia nggak mungkin udah mati dalam kubur 4 hari, bau busuk. Nggak mungkin bisa hidup. Tetapi ketika Yesus datang ke sana, datang ke kubur itu, bahkan saudaranya saja, ya, berkata, Tuhan, dia sudah 4 hari, Tuhan sudah bau. Bayangin, saudaranya itu cinta Tuhan. Selalu melayani Tuhan, selalu dekat sama Tuhan. Maryam, ya, begitu mengasihi Tuhan, tetapi masih berkata, Tuhan, dia sudah mati 4 hari, udah bau busuk. Tidak mungkin hidup. Itu kita kadang-kadang, tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin. Tetapi, Yesus mau tetap menunjukkan ya kepada semua orang, di balik semua yang terjadi ada rencana Tuhan yang indah. Dan ketika Yesus mulai memanggil Lazarus keluar, tidak langsung dipanggil, tetapi Yesus menengadah ke atas, dia berdoa. Dia mengangkat kedua tangannya ke atas, dia memohon kepada Bapa. Padahal dia tahu Bapa bisa menjawab, Bapa bisa menghidupkan Lazarus. Tapi Tuhan menunjukkan contoh kepada semua orang yang ada di situ. Ketika dia mengangkat kedua tangan ke atas, dia memohon kepada Tuhan. Maka keajaiban mujizat terjadi, dia panggil Lazarus, Lazarus. Lazarusnya bangun bangkit. Dia hidup kembali. Hari ini saya tidak tahu Lazarus apa yang ada di dalam hatimu, yang ada di dalam hidupmu. Engkau merasa anakmu tidak berbakti kepada engkau. Engkau merasa, aduh masa tuaku ini sengsara, anakku tidak tidak menghargai aku, tidak berbakti kepada orang tua. Tetapi hari ini, ketika engkau bisa sujud di hadapan Tuhan, dengan hati yang mengampuni dan mengasihi, ya, ketika engkau minta ampun sama Tuhan, mengampuni dan mengasihi, dan ketika engkau yakin dan percaya, Yesus aja yang di kayu salib, udah disalib, udah mau mati, masih mengampuni dan mengasihi. Itu contoh yang diberikan kepada kita. Kita aja nggak bisa mengampuni mengasihi, walaupun kita mungkin terkenal, kita sudah naik mimbar mungkin puluhan tahun, tapi kita masih belum bisa mengampuni dan mengasihi. Tetapi hari ini, contoh teladan Yesus yang sudah di kayu salib, yang sudah mungkin nafasnya tinggal sebentar lagi, tapi dia masih bisa mengampuni dan mengasihi orang-orang yang menikam dia, orang-orang yang menyalibkan dia, orang-orang yang memaku tangan dan kakinya. Dan hari ini Tuhan mau ketika kita juga bisa mengampuni dan mengasihi. Maka disitulah ketika kau bisa mengampuni, mengasihi, disitulah terjadi gempa bumi yang hebat di dalam hati dan pikiranmu. Disitulah batu-batu terbelah. Disitulah segala unek-unekmu, segala batu-batu yang ada dalam hatimu, dalam kehidupanmu, semuanya terbelah, semuanya pecah, runtuh, semuanya hancur. Dan kuburan-kuburan yang tadinya mau mengubur engkau, ya, membuat engkau putus asa, membuat kau tidak ada jalan, membuat kau semakin kaku, tidak bisa memaafkan, tidak ada masa depan. Kenapa? Kalau engkau masih terus memegang batu itu, engkau tidak bisa mengampuni, memaafkan, mengasihi sampai akhir hidupmu. Batu itu ada dalam dirimu. Walaupun kau sudah melayani Tuhan keliling dunia, luar biasa dipakai Tuhan. Kesembuhan-kesembuhan terjadi di mana-mana. Tetapi tiba saatnya kau pulang, Tuhan tidak pernah mengenal engkau. Kenapa? Karena batunya masih di hati, belum lepas. Tetapi tahukah engkau, ketika engkau benar-benar semua terlepas, batu-batu terlepas, ketika semua terlepas, kuburan-kuburan yang mengubur masa depanmu, mengubur matamu selama ini, pandanganmu, prinsipmu, doktrinmu, semuanya. Ketika terlepas, dan terlepas kubur itu terbuka.
Dan ketika kubur itu terbuka, maka engkau akan bangkit kembali. Engkau akan berdiri kembali. Engkau akan berjalan kembali bersama Yesus. Dan engkau akan berjalan maju dan maju. Saudara, Tuhan itu cinta. Cinta kita semua yang ada di Zoom ini. Tidak cuma dibenari, ya, dibenarkan, dibersihkan, dibenarkan, diajar, dibimbing, dibina, terus. Bahkan dipelihara. Loh, kenapa saya bilang Tuhan pelihara? Anda yang merasa kekurangan Tuhan tahu, Tuhan kirim tepat pada waktunya. Kita mungkin semua nggak tahu, tapi Tuhan bisa kasih tahu. Saya masih belum satu utang lagi. Bilang, anak Tuhan ini saya janji ke sana, sampai hari ini belum bisa ke sana. Masih dua. Ya. Nanti saya, begitu ada kesempatan saya akan langsung ke sana. Tuhan tahu keperluan kebutuhanmu, Tuhan tahu kau nggak punya beras, Tuhan tahu. Dan Tuhan itu kirim dengan cara Tuhan yang ajaib ketika hatimu benar. Dan Tuhan itu tidak pernah salah. Dan hari ini Tuhan mau kita benar-benar ada perubahan terjadi. Ada pergolakan terjadi. Ada gempa bumi terjadi. Semua batu-batu runtuh di dalam hatimu. Kubur-kubur yang sudah mau menghadang kau, sudah mau mengubur masa depanmu. Semua Tuhan bukakan supaya engkau menang, engkau merdeka, ada kelepasan, ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada kemenangan. Dan kalau engkau berkemenangan, hatimu sudah menang, mindset pikiranmu sudah benar, engkau berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan disertai dengan kekudusan. Percayalah, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Ingat beberapa waktu yang lalu, di mana Tuhan perlihatkan kepada saya, Yesus berdiri di atas awan-awan sambil tangannya begini ke bawah. Tangannya itu begini ke bawah, memberkati di bawah, ke bumi. Dan Tuhan perlihatkan organ-organ tubuh semua turun. Tuhan katakan, aku memberikan organ-organ tubuh yang baru. Yang baru. Anda yang punya sakit dalam organ tubuhmu, engkau yakin dan percaya, imani, Tuhan sudah mengirimkan organ tubuh yang baru di dalam hidupmu. Tuhan memberikan jantung yang baru, ginjal yang baru, pergelangan kaki yang baru, pergelangan paha yang baru. Semuanya Tuhan kasih yang baru. Otot-otot yang baru, peredaran darah, saluran darah yang baru, pembuluh-pembuluh darah yang baru. Imani itu terjadi dalam hidupmu. Dan Tuhan itu luar biasa. Dia tidak saja memberikan organ tubuh yang baru kepada engkau. Lihat, waktu Naaman masuk dalam sungai kehidupannya Tuhan, dia keluar dari sungai itu, tahir. Kulitnya aja semua baru, seperti kulit bayi. Saudara, kalau engkau masuk dalam sungai kehidupannya Tuhan, mungkin umurmu sudah tua 75 tahun. Tetapi kulitmu masih seperti 40 tahun. Kenapa? Tuhan memberikan yang baru kepada engkau. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Tidak cuma organ tubuh yang baru. Kembali Tuhan perlihatkan kepada saya, di mana mulai ada kotak-kotak kado yang turun dari kecil naik lagi sampai besar. Dan ketika kotak-kotak kado itu diberikan, saya tanya, Tuhan, apa itu isinya? Tuhan perlihatkan, isinya ada yang pundi-pundi berisi koin-koin emas, ada yang berisi tile emas, ada yang berisi kain. Artinya apa? Tuhan tahu dan Tuhan selalu menjagai engkau, melindungi engkau, memberkati engkau, sandang panganmu. Tuhan cukupkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya melihat orang-orang yang ada di onsite kemarin, ya, banyak orang-orang yang kekurangan, yang semuanya dibawa. Dan mereka sudah menerima berturut-turut 3 kali atau 4 kali pakaian bekas yang saya bawa. Mereka berebut untuk mengambil. Kemarin juga, ya. Dan saya mulai tahu, saya dari rumah sudah saya lihat yang besar, nanti saya carikan orang yang badannya besar. Ya, laki-laki saya cari yang besar, saya kasihkan yang besar. Supaya nggak berebut. Saudara, mereka saja yang kekurangan itu, mungkin datangnya awalnya biasa-biasa, cuman butuh berkat, butuh sembako. Tetapi Tuhan itu Maha Pengasih.
Tuhan memperhatikan mereka. Tuhan sampai memberikan walaupun bagian bekas tapi bagus. Dan mereka senang. Mereka bisa menerimanya senang. Sukacita, enggak cuman baju bekas. Beras, gula, minyak dikasih. Indomie dikasih, sabun mandi dikasih. Bayangin saudara. Kemarin saya sampai bergurau sama mereka. Tuhan sayang Anda semua. Dikasih sabun mandi, sudah mandi semua. Saya duduk di belakang sudah nggak bau pengap. Ya, harum, sudah harum. Ya, semua tertawa. Lu iya saudara, kalau nggak duduk di belakang, mau semaput saudara, baunya itu nggak kuat. Ya, tapi itu Lan sama Yuli Tuan, Vera tertawa. Karena mereka kalau duduk itu kecepit-kecepit sama orang-orang yang berbau itu. Nggak bisa goyang. Ya, tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi mereka, Tuhan pelihara mereka. Tuhan mulai memberikan yang terbaik supaya ada perubahan. Kemarin ada masuk itu sepasang laki perempuan. Saya tahu ini sepasang ini nggak bisa dipisah, ya. Tapi karena kemarin itu tempat duduknya udah full, udah 100 lebih, udah ada kursinya lagi. Masuk lagi nih laki perempuan ini. Nah, berhubung kursinya nggak ada lagi, ya dipisah, satunya di kiri, satunya di kanan. Saya pikir kan biasa atau dipisah. Itu yang perempuan nangis terus. Saya pikir kenapa nangis? Yang lainnya bilang, itu loh bu. Dempet no. Ya. Aduh, pisah sebentar gitu, cok nangis terus sudah. Ya ampun. Lalu saya bilang, Pak, pindah Pak. Bapak di belakang ya, yang satunya di depan. Udah jajar sudah. Tapi masih ada, ini loh, jalan nih. Jadi jajarnya satu di kanan, satu di kiri. Jajar. Tapi masih ada jalannya. Jadi ada kelonggarannya. Nangis terus. Kok nangis terus ya? Saya bilang, Pak, kursinya didempetin aja Pak, didempetin. Biar nggak nangis. Udah didempetin saudara. Beneran nggak nangis. Ternyata yang perempuan tuh mau tidur ini kepalanya di suaminya. Saya bilang, ini Bapak, luar biasa sabar. Sabar, jadi kayak anak kecil dipok-pok itu. Nggak usah nangis, suruh diam gitu ya. Saudara, bayangin. Itu dipisah aja nggak mau. Berarti luar biasa kan cintanya ya. Lah, coba di sini ada yang begitu. Wah, luar biasa. Coba kalau cinta Tuhan seperti begitu. Wah, luar biasa. Tak jamin berkatnya luar biasa. Sebegitunya Tuhan itu mengasihi, Tuhan memelihara. Ya. Tuhan masih memberikan yang terbaik. Dipelihara loh. Saya juga sendiri heran. Tuhan itu ajaib. Kalau disuruh saya sendiri nih, bagi beras tiap 2 minggu sekali. Katanya orang Jawa gini, jogrok bandare. Ya kan? Loh, coba. Loh, kalau bagi terus tuh, duitnya siapa, berasnya siapa? Coba. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu masih kasih. Tapi lama-lama kita pakai hikmat Tuhan. Kalau terus sekali kebaktian terus kasih beras 50 pak, 60 pak, waduh. Jadi akhirnya jadi numan ya. Jadi saya cuma 20. Saya kasih rombongan ini dulu. Besok 2 minggu lagi yang rombongan mana dulu. Besok lagi yang mana lagi sesuai dengan petunjuk Tuhan. Supaya mereka juga menghargai. Saudara, sebegitunya Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh manusia. Bayangin, ini orang-orang yang tidak pernah diperhatikan manusia. Manusia aja takut untuk dekat. Kenapa? Gak kuat baunya. Loh, tapi Tuhan itu sayang, Tuhan itu masih menerima mereka. Tuhan masih memelihara mereka, Tuhan masih memberkati mereka. Apalagi kita yang ada di sini. Ketika Anda semua yang ada di sini, Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Anda bisa mengampuni dan mengasihi seperti yang dilakukan Yesus. Dan terlebih ketika Anda belajar. Tadi satu yang belajar, kita belajar dari Tuhan teladan kita mengampuni dan mengasihi.
Yang lebih hebat lagi, Tuhan sudah memberikan teladan kepada kita. Tidak cuma kita mengampuni, mengasihi, tetapi Yesus sudah disalib, di kayu salib, bermahkotakan duri. Dia masih bisa mengampuni dan mengasihi. Tuhan memberikan teladan kepada kita. Kita harus belajar menyalibkan kedagingan kita. Salibkan kedaginganmu, emosimu, egomu, keserakahanmu, iri hatimu, dengkimu, semuanya disalibkan. Bermahkotakan duri. Sakit ini, kena kepala ini sakit. Apapun yang difitnahkan orang kepada engkau, apapun semuanya yang menyakiti engkau, tetap mengampuni dan mengasihi. Saudara ingat gak waktu saya mendapat pesan Tuhan dari Jakarta? Hati-hati ada orang memfitnah, hati-hati Cik Ling-Ling, ada orang begini-begini. Ya. Saya ketemu seorang Bapak Gembala waktu hari Minggu, saya pelayanan di GPI Solafida sana. Bapak Gembalanya itu kan ya orang dalam pekerjaan roh ya. Dia dengan semangat dia berkata begini, Allah, itu semua itu biasa. Kalau kita semua yang melayani Tuhan, semua dipakai pekerjaan Roh Kudus, itu kecil, itu biasa. Nggak perlu takut, nggak perlu dihiraukan semua. Anggap angin lalu, berjalan bersama Yesus, asal benar, kamu pasti menang. Pasti naik, betul juga. Ya. Makanya kenapa kita harus bersekutu? Kenapa kita harus ada hubungan? Terkadang bisa menguatkan kita. Lah coba kalau punya masalah, mbok tangisi dhewe, mbok doano dhewe, stres. Iya kan? Terus cuma digumuli dewek, ya apa Tuhan, tolong Tuhan, terus gitu stres, habis stres stroke. Lek ndak stroke, stres saudara. Iya. Lah, tapi kalau Anda datang sama Tuhan, Anda datang dengan hati yang benar, mengampuni, mengasihi, belajar menyalibkan kedaginganmu. Ya. Ketika kau menyalibkan kedaginganmu, engkau bisa bersyukur dan bersyukur. Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Kan saya menyaksikan minggu lalu, beberapa hari yang lalu ya minggu lalu ya, Tuhan tahu. Padahal saya nggak teringat kalau sepatuku jebol, ya kan? Tapi Tuhan tahu, Tuhan kirim anak Tuhan yang udah lama nggak ketemu. Dia sendiri nggak suka pakai sepatu kan. Dia selalu pakai sepatu yang tumitnya tinggi-tinggi, karena orangnya langsing, ya. Orangnya kecil, kurus gitu. Dan ketika dia ke toko, Tuhan suruh beli dan beli. Dia pikir, ngapain Tuhan aku beli sepatu cat itu, tapi aku senang modelnya, warnanya pink. Dia beli. Habis dia beli, dia simpen. Dia senang koleksi, ya, karena dia suka warnanya. Pokoknya yang ada pink dia beli semua. Dan ketika dia sudah beli, dia mau ketemu sama saya, Tuhan udah ngomong, bawa tuh sepatu, bawa. Kasih sama si Ling-Ling itu, kasih. Dia berkata, enggak Tuhan. Ini loh kesayanganku, kok kesenanganku warnanya pink. Dia gak bawa. Dia gak bawa, saudara. Ketemu saya, makan. Berdua tok makan. Begitu makan, Tuhan bilang, bayar. Kamu yang bayar. Biasanya saya dibayarin dia. Tapi Tuhan bilang, kamu yang bayar. Saya langsung bayar. Dia pas ke toilet, saya bayar. Dan ketika saya bayar, udah kita makan toh, ngobrol-ngobrol. Ngobrol 3 jam. Dan ketika ngobrol-ngobrol 3-4 jam, setelah itu, dia ngomong, Cik Ling-Ling, biasanya kan pakai sepatu tumit tinggi ya? Saya bilang, iya dulu. Waktu masih cantik, pakai tumit tinggi. Sekarang udah gede. Ya, udah mekar kiri kanan, nggak pakai sepatu tinggi. Pakai sepatu cat. Dia lihat ke bawah. Oh iya, Cik Ling pakai sepatu cat. Kalau gitu bener yang Tuhan ngomong. Bener Tuhan itu ngomong. Dari tadi, saya itu disuruh bawa sepatu cat. Jujur ya, saya cerita. Jujur saya nggak bawa. Karena itu warna kesayangan saya. Dan itu yang mahal toh asli.
Saya jujur saya enggak mau kasih. Tetapi sekarang saya lihat Cilining pakai sepatu kets dan lagi Cilining bayar makanan saya. Wah, saya tahu. Berarti Tuhan enggak salah. Coba saya tadi enggak nurut Tuhan, enggak tak bayar makanan nih. Enggak dapat sepatu aku. Ya kan? Berhubung Tuhan ngomong bayar, tak bayar makanan nih. Makanan ini enggak mahal, 200.000 lebih. Sepatunya kan dapatnya mahal. Ya kan? Tuhan itu baik. Dan begitu udah pulang, iya nanti lain kali ya kalau ketemu lagi. Besoknya enggak usah lain kali. Besok pagi-pagi dia usah telepon, Cilining alamat rumah yang mana? Saya mau ke sana. Tumben kamu mau ke sini. Hari ini saya ada Zoom. Enggak apa-apa, saya mau ke sana. Dan ketika dia kasih sama saya, coba pakai ukurannya pas enggak? Pas, saudara. Dan ketika ukurannya pas, saya nyeletuk, saya nggak sengaja. Ya memang Tuhan. Saya tuh nyeletuk. Loh, Tuhan itu baik. Sepatu kejebol. Tertawa dia, tertawa ngakak-ngakak. Dia bilang Tuhan itu baik, Tuhan cinta Cilining. Makanya dari pagi aku sudah digerakkan untuk datang ke tempatnya Cilining. Padahal biasanya males. Nyetir sendiri dari timur ke barat itu males. Hari ini saya bisa semangat sekali ketemu Cilining. Saudara, itu cuma sepatu loh. Tuhan sediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Nah, ketika saya bersaksi di sini kan, Tuhan itu ajaib. Ada lagi keluarga di sini. Telepon, enggak telepon saya sih. Telepon anak saya tanya, coba tanya, ukuran di kaki mamimu berapa senti? Diukur ya berapa senti, sepatunya berapa senti, saya dapat sepatu lagi, saudara. Tuhan itu ajaib. Ya, sepatunya juga bagus, empuk lagi. Nah, enggak cuman itu, kemarin tiba-tiba ada Tuhan salaman sama saya, baru pertama datang pergi persekutuan onsat. Dan dia kasih saya nih kalung yang saya pakai. Iya. Dan saya berkata sama Anda semua tadi kan saya promosikan. Kalau Anda pingin pakai kalung, apa nih? Kalung bintang Daud. Biasanya kan ke Israel belinya. Nggak usah jauh-jauh ke Israel. Anak Tuhan ini mungkin jual di tokonya. Saudara, Tuhan itu tahu dan Tuhan akan mendandani engkau ketika engkau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak minta apa-apa kepada Anda. Tetapi Tuhan sudah memberikan contoh teladan. Salibkan kedaginganmu. Salibkan semua emosimu. Keserakahanmu semuanya. Dan mengampuni dan mengasihi. Ketika engkau bisa mengampuni dan mengasihi dan melayani dengan kasih saat ini juga, apapun penyakitmu, ketika engkau sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar, disertai dengan bersyukur, maka terjadi pentahiran, terjadi kesembuhan dengan cara Tuhan yang tidak pernah terduga. Walaupun kita tidak berangkat ke Israel saat ini, Anda ada di Zoom ini, ketika Anda percaya, Anda berdoa, Anda pegang yang sakit. Aku percaya Tuhan, Engkau sudah kirim organ-organ tubuh yang baru. Dan aku percaya Engkau sudah menggantikan organ tubuhku yang baru. Yang dari Engkau. Dan ketika Engkau berdoa begitu, benar terjadi dalam hidupmu. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang sakit-sakit berdoa, Tuhan, aku percaya. Jangan percaya sekali ini waktu saya nyampein khotbah. Besok percaya diimani, siang diimani, malam diimani terus. Jadi benar-benar terjadi. Semua kuburan yang tadinya mau menutup jalanmu, menutup berkatmu, menutup masa depanmu. Semua Tuhan bukakan, ada kebangkitan, ada kehidupan yang baru. Kehidupan yang berkemenangan. Dan ketika kau yakin dan percaya suami udah pergi melanglang buana jauh. Ketika kau yakin dan percaya, Tuhan sendiri yang bawa kembali dengan cara Tuhan. Kita nggak bisa bawa kembali. Karena kekuatan kita terbatas. Tetapi kalau Tuhan yang bawa kembali, nggak ada satupun yang bisa mengambilnya lagi. Nggak ada satupun yang bisa memisahkan lagi. Begitu juga ketika engkau sakit. Engkau yakin dan percaya Tuhan, engkau bisa menyembuhkan dengan caramu yang ajaib. Benar-benar sembuh Anda dengan cara Tuhan. Kalau Anda saat ini kekurangan, ya saya nggak tahu keberadaanmu, keperluan kebutuhanmu apapun, tapi ketika engkau sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar, Tuhan bisa kasih tahu kok.
Tuhan bisa kirim dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya hutang, saya bilang, nanti saya akan ke rumahmu ya. Nggak nyampe-nyampe. Saya juga bilang, Tuhan kenapa nggak nyampe-nyampe ya? Di balik semua pasti ada rencana Tuhan yang indah. Ada lagi yang anak Tuhan berkata, Cik Lining kapan ke sini? Iya, saya pasti ke sana. Belum nyampe-nyampe. Saya tahu kalau saya belum sampai, berarti Tuhan mau dia berdoa. Dia sendiri sujud di hadapan Tuhan. Menyediakan hati, menyediakan wadah yang benar, baru saya doain. Dan hari ini, sesuai firman Tuhan, tirai itu sudah terbelah dari atas sampai ke bawah. Tidak ada lagi penghalang. Anda bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Anda juga bisa seperti saya, langsung berhubungan dengan Tuhan. Anda langsung memuji menyembah Dia. Anda langsung berdoa. Anda menyampaikan keluh kesah Anda, semuanya. Anda menyampaikan masalahmu, problemmu, minta tolong langsung sama Tuhan. Bukan sama hamba Tuhan. Hamba Tuhan manusia biasa. Dia cuma perantaraan aja. Nabi juga manusia biasa, cuma perantaraan aja. Tetapi yang membuat pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya adalah dirimu sendiri. Hatimu, wadahmu yang putih bersih, yang benar. Dan ketika hatimu benar, kelihatannya engkau berjalan, kelihatannya, Tuhan ini Tuhan, tolong Tuhan supaya aku goal Tuhan, supaya ada hasil Tuhan. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan tahu hatimu kok. Ini anak kalau aku berkati, dia juga memperhatikan pekerjaanku. Masa Tuhan tidak akan jawab? Tuhan akan berkati, Tuhan akan berikan goal. Karena Tuhan tahu hatimu. Tapi coba kalau anak ini aku berkati, dia nanti jadi pemabuk, dia nanti jadi gak benar. Pasti Tuhan gak kasih. Tuhan gak jawab. Hari ini sediakan wadahmu. Benahi wadahmu. Ketika engkau benar, percayalah. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Dan Tuhan selalu memberikan jawaban yang terbaik kepada engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, saya kenal seorang hamba Tuhan. Dia bersahaja, ya. Dia tidak pilih-pilih, tidak hitungan. Pokoknya doain orang, tidak dipilih mau orang yang berduit, nggak berduit, semua didoain. Ya. Dia melayani sampai mana-mana dia melayani. Tiba-tiba dia berkata apa? Tuhan itu luar biasa. Ya. Dia cuma mendoain orang. Gak betul yang didoain itu berduit gitu ya. Dia doain. Ketika dia doain, pulang itu dikasih bungkusan 2 pak. Dia pikir ini bungkusan apa? Buah mungkin, ya. Mungkin buah berat. Mungkin dikasih hadiah apa dibawa, dijinjing 2 sampai 1-nya suruh temannya yang bawa. Dia juga nggak tahu isinya. Sampai di rumah dibuka, saudara. Isinya ratusan juta. Kalau Tuhan mau memberkati Anda cuma doain 1 kali, 500 juta datang. Tanpa engkau bersusah payah. Hari ini, kenapa begitu sulit bagi kita? Kenapa begitu sulit bagi kita untuk mendapat berkat yang luar biasa? Kenapa begitu sulit bagi kita Tuhan buka jalan? Sebenarnya bukan sulit, gampang. Tuhan berkata, aku datang memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Aku datang menyelamatkan manusia. Aku datang menyediakan surga kekal buat manusia. Semuanya baik, tidak ada yang jelek. Tetapi manusianya yang belum siap. Kalau manusianya udah siap, hatimu siap. Jangan berdolak-dalik. Tulus, ikhlas, sujud di hadapan Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Percaya, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Itu pasti. Mari Bapak, Ibu, Saudara. Besok Anda ketika Jumat, sujud di hadapan Tuhan. Bukan dengan biasa. Tetapi dengan segenap hati. Minta ampun, mengampuni, mengasihi. Belajarlah mulai hari inilah menyalibkan kedaginganmu. Belajarlah selalu mengasihi, melayani dengan kasih.
Ketika engkau terus melayani dengan kasih dan melayani dengan kasih. Tahukah Anda kalau Anda bisa melepaskan kedagingan itu begini. Kalau Anda biasanya ya beli baju 500.000. Tetapi ketika Anda mulai berubah, kalau 500.000 tak beliin bajuku, setumpuk itu di lemari banyak. Ya kan? Dipakai sekali, 2 kali masih banyak. Dan Anda mulai berpikir, aku mulai belajar untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan. 500.000 ini, aku belikan baju yang harga 100.000, 200.000, yang 300 aku berikan buat Tuhan. Berarti Anda sudah belajar, mulai melepaskan kedaginganmu. Dan ketika Anda belajar, itu hal kecil, ya, contoh kecil. Belum yang lain-lain. Ketika Anda bisa dan bisa terus berubah dan berubah. Dan ketika Anda bisa memberikan hatimu yang terbaik, orang kalau memberikan hati yang terbaik, dia pasti akan memberikan yang terbaik buat orang yang disayanginya. Iya enggak? Coba nih, laki-laki dan perempuan ketika cinta, ketika sayang, berusaha memberikan yang terbaik supaya diterima, ya kan? Coba kasih orang yang jelek, enggak diterima. Tapi kalau dikasih yang terbaik, oh tuh Ibu Liliani Maslim, coba kalau dapatnya cuma imitasi, enggak mau dia. Wah, begitu dapat berlian gede, siapa nggak mau? Mau. Anda semua juga bisa dapat. Ketika Anda datang sama Tuhan dengan segenap hati. Nggak cuma dapat berlian yang gede, dapat semuanya loh. Bayangin, nggak usah repot-repot bangun rumah, nggak usah repot-repot ngontrak rumah, dapat rumahnya garek masuk. Masa nggak mau? Semudah itu kan? Tapi Anda tahu nggak kenapa semudah itu dia bisa dapat? Dia belajar, maaf ya boleh kasih contoh ya. Dia belajar mematikan kedagingan. Belajar menyalipkan kedagingannya 30 tahun. Coba 30 tahun nggak lulus ujian. Oh, hari ini nggak menang, nggak dapat. Tetapi dia lulus ujian 30 tahun. Dan Tuhan berikan jawaban terbaik dalam hidupnya. Dan hari ini Bapak, Ibu, Saudara, mari. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup Anda dan saya. Ya, Tuhan itu Maha tahu, Tuhan itu Maha pengasih, dan Tuhan itu Maha berkemurahan. Apapun yang kau perlukan, kau butuhkan, dia itu sudah ada semua. Dia tinggal kasih, dia tinggal kasih, dia tinggal kasih. Tinggal Anda yang meraihnya, Anda yang memintanya. Ada orang meminta, kan Tuhan lihatkan, ada orang minta berdoa itu berdiri sambil begini. Ada orang yang duduk sambil gini. Lewat. Tetapi ketika ada yang sujud di hadapan Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan, tidak lewat, Tuhan kasih. Tuhan sendiri yang kasih dan kasih. Ketika Anda merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, Anda benar di hadapan Tuhan, Anda bisa mematikan, menyalipkan kedaginganmu. Anda lebih mengutamakan Tuhan, lebih segala yang ada dalam dunia ini daripada kedaginganmu. Dan Anda bisa mengampuni dan mengasihi. Maka keajaiban mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu. Kalaupun engkau punya sakit, Tuhan itu Maha Pengasih Penyayang. Tuhan bisa menyembuhkan engkau dengan caranya yang ajaib. Loh, saudara, saya punya besan dulu ya, orang Solo. Kurus, kecil. Coba bayangin umurnya berapa? Umurnya hampir 60, bobotnya 38 kilo. Coba seberapa kurusnya 38 kilo. Kurus sekali. Dia operasi di Penang berkali-kali, udah habis berapa? Ya. Dan vonisnya mati, udah dioperasi nanti. Katanya mati. Suruh pulang aja, pulang senangkan hati. Pulang baru sampai di airportnya sana. Semaput sudah. Wah, suaminya gotong lagi masuk rumah sakit. Dioperasi lagi. Saya nggak tahu dioperasi ususnya dipotong pokoknya. Ya, dia pulang kurus. Masuk rumah sakit RKZ. Ketika dia masuk rumah sakit di RKZ, saya datang. Semua suster pada doain di situ. Doain semua.
Kalau orang mau mati kan didoain gitu loh. Supaya diterima di sisi Tuhan atau gimana saya enggak ngerti. Ya. Dan saya datang. Saya duduk di situ. Lalu saya berdoa. Saya berkata, ini belum waktunya meninggal, kata Tuhan. Kamu masih bisa dikasih kepanjangan umur. Kamu masih bisa sembuh. Tuhan bilang kamu sembuh. Dan Tuhan mau kamu berdoa. Kamu banyak berdoa, kamu mengampuni, mengasihi. Dia antara percaya dan tidak. Karena dokter di sana sudah bilang tinggal tunggu hari. Di sini suster-suster sudah keliling untuk mendoakan dia. Ya, untuk mempersiapkan. Orangnya juga sudah nggak bisa apa-apa. Dan ketika saya doa, Tuhan bilang, enggak berangkat. Saya tanya, Tuhan beneran nggak berangkat ya Tuhan? Ini loh semua doa gini. Tuhan bilang, enggak berangkat. Dan ketika saya memberanikan diri, saya bilang, Tuhan bilang, nggak berangkat. Sembuh. Sembuh, saudara. Sampai hari ini masih hidup, gemuk sekarang. Bagi Tuhan itu sangat mudah menyembuhkan. Bagi Tuhan sangat mudah memperpanjang umur kita. Yang penting kita benar. Ya, mari Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya sudah menyampaikan dan Anda nanti waktu duduk diam dalam hadirat Tuhan, waktu Anda Jumat Agung memperingati Jumat Agung, imani. Bayangin Yesus itu di kayu salib, bermahkotakan duri, darahnya itu mengalir dan mengalir dan mengalir ke membasahi seluruh tubuhmu, imani semua sakit penyakitmu sembuh. Imani piringmu jadi mengkilat lagi, piringmu jadi bagus lagi. Artinya apa? Imani rumah tanggamu ada pemulihan terjadi dalam hidupmu. Imani semuanya Tuhan buat baru dan baru dan baru. Imani ada kehidupan yang baru. Ada kebangkitan. Tetapi jangan lupa kita mengimani, tapi kita harus perkatakan yang baik dan benar. Kita harus berpikir yang positif, yang benar. Maka itu terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu. Kalau saya ngomong terus Anda ngantuk, ya. Tapi mari Anda praktekkan supaya itu benar-benar terjadi. Yang sakit-sakit imani, engkau sudah diberikan organ tubuh yang baru. Dan ketika engkau yakin dan percaya itu benar-benar terjadi. Di sini kan sudah ada beberapa yang diberikan organ tubuh yang baru. Anda bisa tanya kepada Pak keluarga yang biasa masuk Zoom, Emi Hartono itu dapat jantung yang baru. Ya kan? Beliau melihat sendiri tangan Tuhan yang masukkan jantung yang baru. Itu nyata. Ya. Dan kita sudah sering dengar Trivena Lindawati yang bersaksi. Percayalah. Ada yang lain-lainnya banyak di sini. Ya. Kalau yang lain bisa disembuhkan Tuhan, bisa mendapat pertolongan Tuhan yang luar biasa, Anda juga bisa. Ya, Anda juga pasti bisa. Yakin dan percaya, itu pasti terjadi dalam hidupmu. Saya undang Ibu Gembala Febanini yang berdoa. Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita akan kembali mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia baik, sangat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang Maha Besar Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami, pencipta alam semesta yang Maha Kuasa. Kami datang padamu Tuhan, bersyukur atas lawatan dan pemeliharaan Tuhan. Haleluya, sampai hari ini. Bukan saja sandang pangan papan, tapi lebih daripada itu Engkau berikan kepada kami. Yaitu kekuatan, kesehatan, keselamatan melalui korban Kristus di atas kayu salib. Oleh darahnya kami diampuni dari segala dosa kesalahan kami masa lalu. Biar kami ada pertobatan, kami tinggalkan hidup dalam kekerasan, hidup dalam kepahitan, kami tinggalkan
semua perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepadamu, sifat egois, pemarah, oh Tuhan, sifat yang suka berbantah, suka mengatakan dengan perkataan yang tidak baik tentang orang lain. Tuhan, Engkau sudah tersalib untuk kami. Dan pada hari Jumat nanti kami bersama umat-Mu untuk memperingati ibadah kematian Tuhan. Biar bukan saja kami mengenang, tetapi kami boleh benar-benar bisa belajar seperti apa yang Tuhan lakukan untuk kami. Engkau baik Tuhan, Engkau tidak melihat rupa manusia. Engkau tidak memandang harta, materi, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mau melihat hati kami yang benar-benar memiliki hati seorang hamba. Hati yang suka berbagi, hati yang suka mengasihi dan mengampuni, hati yang suka berdamai, tidak lagi melakukan hal-hal yang bodoh, yang salah, dan tidak berkenan kepada Tuhan. Hidup dalam kenajisan, hidup dalam kejahatan, hidup dalam kejahilan. Tuhan, kami tinggalkan semuanya, biar kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup kami boleh menjadi kesaksian yang baik. Hidup kami bisa berdampak positif dan benar terhadap orang lain, kepada sesama kami, orang-orang yang ada di sekeliling kami, kepada keluarga kami, agar nama Tuhan dimuliakan, agar nama Tuhan diharumkan. Dunia yang sedang tawar hati, kami sebagai garam, mereka bisa menikmati rasa yang begitu membuat mereka puas. Tuhan, kami menjadi terang bagi dunia yang dalam kegelapan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Berikan kami roh hikmat, akal budi, roh bijaksana. Setelah kami mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu, kiranya Tuhan Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan pesan Tuhan ini lewat kebenaran firman Tuhan. Biar kami yang ada di dalam ibadah Zoom, kami diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan ini. Kami diubahkan, kami diberikan pengertian-pengertian rohani yang begitu dalam. Oh Tuhan, terima kasih Bapak. Engkau berkati hamba-Mu, pakai lebih jauh lagi, tambah-tambahkan hikmat dan pengurapan kuasa otoritas surga dengan kekuatan supranatural Tuhan bekerja dengan sempurna, sehingga hamba-Mu boleh tetap berdiri dan melayani Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan limpahkan kepadanya. Tambah-tambahkan karunia ilahi untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk memperluas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, oh Tuhan, Engkau memberkati jemaat Tuhan yang ikut malam hari ini. Oh Tuhan, siapapun mereka diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, mereka yang lemah tubuh jasmaninya, mereka yang lemah rohaninya dibangkitkan kembali, dan mereka boleh tinggalkan segala kelemahan, tinggalkan sifat duniawi kedagingan, dan kami boleh hidup untuk Tuhan. Haleluya. Seperti firman-Mu mengatakan, mati untuk Tuhan, hidup juga untuk Tuhan. Oh haleluya. Biarlah hidup kami ini bukan karena kami sendiri, tetapi itu adalah anugerah. Itulah sebabnya kami kembalikan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati keluarga hamba-Mu Cik Lingging Tuhan, bersama anak cucu mantunya. Tuhan berkati pelayanan pergumulannya, baik untuk ibadah onset, untuk memperhatikan orang-orang yang lemah, untuk memperhatikan orang-orang yang papa, untuk memperdulikan orang-orang yang menderita, yang sakit. Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan, baik onset di Meswan maupun onset ada di Menara Doa. Tuhan, pelayanan di Surabaya dan sekitarnya, pelayanan Zoom, Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan di luar kota, dimanapun Tuhan percayakan. Karena itu pelayanan pekerjaan Tuhan, maka hamba-Mu lakukan dengan penuh penyerahan diri, dengan penuh kesetiaan, maka Tuhan juga tidak pernah tinggalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang sampai hari ini mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik untuk, oh Tuhan, haleluya, hamba-Mu David, Sylvia, suami istri diberkati keluarganya, rumah tangganya, pernikahannya, anak-anaknya, pekerjaannya,
semua apapun yang mereka lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, maka Tuhan juga akan memperhatikan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Julius. Tuhan berkati bersama Stasia. Mereka ada kerjasama yang baik untuk mendukung pelayanan Zoom ini Tuhan. Haleluya. Maka Tuhan berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, keluarganya, berkati masa depannya, berkati kedua orang tuanya, berkati, oh Tuhan, adik-adiknya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pemeliharaan Tuhan begitu ajaib dan sempurna. Engkau melawat buat pekerjaannya, masa depannya. Tuhan sendiri akan mengatur hidupnya, begitu indah dan mulia bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati, Tuhan kami bersyukur, Bapak Wilson Bangkai, hamba-Mu semakin diberikan kekuatan ekstra, karena masih ada tugas yang harus hamba-Mu kerjakan. Tuhan berkati kesehatannya semakin kuat di dalam Tuhan. Berkati Tuhan, juga kami serahkan Ibu Hera yang setia terus menjadi pendamping, menjadi istri yang baik. Terima kasih, berkati juga Tuhan. Haleluya. Kami juga doakan Bapak Stefanus, oh Tuhan, Bapak Moses, Tuhan, yang hari ini mungkin tidak bisa ikut hadir, Tuhan mungkin ada pelayanan, ada oh Tuhan tugas yang lain, maka Tuhan berkati pelayanannya, keluarganya, jemaatnya, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Berkati Tuhan Ibu Dorcas, Ibu Deborah, oh Tuhan, haleluya, kami serahkan Ibu Ros, Ibu Kris Mampau, Tuhan juga hamba-hamba Tuhan lainnya, Tuhan melawat mereka, Tuhan pakai untuk melayani jiwa-jiwa, untuk menangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, siapapun yang ikut Zoom pada malam hari ini, Tuhan juga limpahkan berkat-Mu dengan kesetiaan sesuai dengan apa yang mereka lakukan untuk Tuhan, apa yang mereka perbuat untuk Tuhan, dan mereka boleh membawa hidupnya semakin dekat kepada-Mu. Tuhan, Engkau tolong orang-orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan berkati, oh Tuhan, haleluya, Engkau memberikan penghiburan, oh sukacita, kebahagiaan, kenikmatan untuk masa-masa tua. Oh Tuhan, dapat menikmati berkat kasih karunia-Mu. Berkati semua keluarga mereka, usaha pekerjaannya, bisnisnya, oh anak-anak Tuhan semuanya. Kalau ada yang sakit pun mendapatkan jaman tangan Tuhan, disembuhkan, oh dipulihkan kembali. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, haleluya, ibadah malam hari ini akan dilanjutkan sampai selesai. Maka Tuhan memberikan ekstra kekuatan kepada hamba-Mu Cik Lingling dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan, supaya dapat membawa jiwa-jiwa ini mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Bawa jiwa-jiwa ini terus makin rendah hati, semakin hidup takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami menadahkan tangan, Tuhan turun tangan untuk memberkati kami dengan cara-Mu yang ajaib. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, melimpahi berkat ilahi surgawi, yaitu damai sejahtera, kenikmatan, kepuasan, kekuatan, oh haleluya, kesehatan, perlindungan, keselamatan, masa depan yang penuh pengharapan, dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naik doa syukur kami kepada-Mu Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Ibu Gembala Fibanini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Immanuel, Tuhan serta selalu. Amin. Sama-sama Tuhan berkati. Bapak Ibu, besok itu saya ada pelayanan di luar kota. Besok kan waktunya pujian penyembahan jam 7 toh, biasanya jam 6, jam 7. Nah, apakah mau diganti hari Jumat? Kok nggak ada jawabannya? Apakah mau diganti hari Jumat?
Kalau semua pergi ke gereja, berarti dilanjutkan hari Sabtu ya? Iya. Ini yang jawab yang di Terus Australia. Di Iya, Indonesia, Jumatan ini. yang Indonesia. Bagaimana? Ya, Libur aja sih. itu aja karena Ya. Jumat Agung. Jumat Iya, Agung. Iya. libur bener Pak Wilson. Libur. Diliburkan aja. Karena saya gini, saya takutnya kan pelayanannya jam 11. Perjalanan PP-nya kan boleh dibilang 4 jam lah PP-nya. Nah, sampai di Surabaya nggak tahu jam berapa. Gitu. Doanya belum lagi, doanya pasti bukan 1-2 jam. Saya jamin pasti lebih dari 2 jam. Ya. Kapan hari soalnya saya cuma doain satu keluarga itu bisa 4 jam. Nah, itu takutnya kan kalau sampai malam akhirnya nggak keburu, sedangkan kalian semua sudah masuk di Zoom. Udah libur aja sih, nggak apa-apa. Kita Jumat mau ke gereja. Jumat Agung. Kalau saya sih ya. Jumat dan Sabtu bisa. Sabtu aja. Sabtu kan masih ada waktu. Ya, liburin aja Jumat. Baca. Loh, iki sing jawab sing dari Australia masalah. Ini yang di Surabaya jam saya Jumat Sabtu bisa. Nah, ya oke kalau mau Jumat boleh. Jumat mau sore atau mau siang atau mau malam? Siang boleh ya. Kalau ada yang bisa siang boleh Siang siang. jam 1. Jumat libur aja, soalnya kan ibadahnya sore Jumat gereja sampai siang, Ai. Semua akan ke gereja ya. Iya, AI juga bisa istirahat lah untuk Sabtu. Ya, saya juga dicas di gereja juga. Padahal kemarin gereja satu suruh saya Jumat. Aduh, minggu saya sudah isi Jumat. Ya kan. Tapi Tuhan itu baik. Hari Sabtu ya. Iya, Itu AI ya. juga butuh istirahat. Semua bisa ke gereja, bisa memuji menyembah Tuhan. Tadi sudah saya sampaikan, ketika Anda ke gereja, datang dengan segenap hati. Yang penting Anda datang dengan wadah yang benar, yang putih bersih, supaya benar-benar keajaiban mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dengan cara yang ajaib. Ya. Bayangin ini. Iman nih, saya kalau doain orang ya, orang sakit berkali-kali, walaupun di RKZ gitu. Waktu itu ada orang sakit pendarahan tidak berhenti-berhenti. Ketika saya pertama, Tuhan bilang ada salib. Ada salib, Yesus disalibkan, darahnya mengalir. Dan ketika darah itu mengalir, mengenai orang ini dari kepala sampai kaki, orang itu sembuh. Besoknya orangnya udah sembuh. Udah pulang. Anda imani. Ketika darah Yesus benar-benar mengalir, membasahi dari kepalamu sampai seluruh tubuhmu, mujizat pasti terjadi. Kesembuhan pasti terjadi. Mau sakit apapun, sakit hatimu lah, sakit rumah tanggamu, keluargamu, ekonomimu, semuanya imani. Itu pasti terjadi. Ya, jadi nanti hari Sabtu. Dan saya undang di sini ada Ibu Elita Sari Darmawan yang mau bersaksi katanya. Saya persilakan. Bisa atau Shalom. Maaf. oh, Ya, shalom semua. Shalom, shalom. Dan saya mau Tapi bersaksi ya. Hari Gelap. Minggu. Iya, saya di mobil. Maaf, minta maaf. Jadi, Om, di mobil Om. Ya, silakan. Shalom, Om. Ya, shalom. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan ya, perlindungan Tuhan atas hidup saya. Hari Minggu itu, saya itu buat minum ya.
saya minum, saya tuh kan selalu pakai antis. Kemana-mana tuh saya bawa antis. Jadi saya mesti ada persediaan antis yang saya harus isi. Waktu itu saya di toko gitu ya. Jadi saya tuh, saya kan minum vitamin Ritzy itu kan harus diaduk ya itu ya. Udah kebiasaan, udah lama berpuluh-puluh tahun minum itu. Dan nggak pernah kejadian seperti ini. Jadi waktu di toko tuh saya taruh antisnya tuh, padahal saya tulisin itu. Saya tulisin antis gitu ya. Bisa lupa kalau itu antis. Jadi saya aduk itu vitaminnya, saya heran. Loh, kok anu ya? Kok jadi kayak tisu? Kan biasanya nggak pernah, biasanya tuh larut gitu. Jadi dia tuh sifatnya kan alkalin. Jadi larut. Jadi larut langsung hilang. Jadi hilang, nggak ada endapan sama sekali gitu. Ini sekalian promo tapi nggak sih, saya nggak jual, kakak saya gitu ya. Terus udah gitu nggak ada endapan sama sekali, kok gumpal. Waduh, saya langsung hubungin kakak saya. Waktu itu saya belum waktunya minum makan ya, jadi saya tuh nggak tak minum dulu tapi gumpal. Terus saya langsung protes sama kakak saya. Loh, ini kok vitamin ini kok jadi kayak gini ya Ritsinya ya? Kok jadi gumpal gini? Terus malah kakak saya mau videoin. Nanti tak anunya ke ini nah, ke apa distributornya. Videoin ya, saya videoin. Jadi itu benar-benar kayak tisu. Kok bisa jadi kayak tisu? Terus ya benar-benar ya semua saudara-saudara semua ya benar, Tuhan tuh baik. Jadi Tuhan tuh melindungi saya. Jadi saya minum itu. Saya minum tuh coba pasti masuk sedikit aja pasti masuk. Sedangkan itu aja ya harusnya larut bisa jadi kayak tisu. Waduh kalau udah saya minum pasti di tubuh saya ini di organ tubuh saya pastilah ada yang pastilah bermasalah. Karena itu kan alkohol ya. Karena saya tambahin alkohol, memang saya tambahin alkohol tuh 70%. Karena saya kan di toiletnya di mall ya, jadi saya kan harus pakai antis terus gitu, saya harus persediaan itu. Nah, udah kayak gitu, saya minum tuh bisa nggak ketelan sama sekali. Jadi kayak, maaf, jadi kayak terkunci. Jadi di di tenggorokan saya, di leher saya tuh bisa terkunci. Jadi sama sekali setetes pun nggak masuk sama sekali. Oh Tuhan Yesus baik. Saya bilang, aduh Tuhan, kalau bukan perlindungan Tuhan, pasti keminum lah. Pasti keminum, meskipun seteguk aja pasti keminum. Wah langsung saya langsung bisa, saya langsung keluarkan gitu. Padahal banyak itu. Jadi kayak di mulut, kayak barat kita ya, kalau mau minum kan otomatis kita udah siap minum kan. Udah mati sedikit aja pasti masuk kan. Itu sama sekali enggak. Jadi langsung saya, maaf ya, saya tumpahkan gitu. Langsung saya lepeh gitu. Langsung jadi nggak kemasuk sama sekali. Sampai saya gini, aduh Tuhan, terima kasih. Ini kalau masuk Tuhan, pasti Tuhan, saya udah dibawa ke rumah sakit atau gimana Tuhan. Wah, saya langsung kumur-kumur, saya langsung kumur-kumur. Ada kan tempat sampah di dekat toko situ ada tempat sampah yang di luar itu ya, disiapin kan kalau di mall. Jadi saya kumur-kumur sampai berulang kali tuh baunya masih nyengat. Seandainya masuk di tubuh saya, saudara-saudara, aduh, aduh gimana ya, saya nggak bisa bayangkan. Itu anak teman saya aja meninggal loh, anak kayak gitu. Aduh saya gini, saya puji Tuhan, mas saya bilang saya mau saksi. Saya mau saksi ini atas kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan. Benar-benar ya kita anaknya Tuhan Yesus itu benar-benar dilindungi Tuhan. Benar, dan saya bersyukur saya sejak ikut ibadah di Menara Doa Grace Ministry ini iman saya banyak banyak dibangun lah lewat di sini. Saya makin lebih mendekat, makin lebih melekat sama Tuhan. Saya terima kasih sama Tuhan Yesus Kristus, sama hambanya Cik Ling Ling. Udah banyak ya, saya udah merasa kayak apa yang bimbing gitu. Nah, di Tuhan terima kasih. Jadi saya semakin dikuatkan lewat Menara Doa Grace Ministry ini. Dan terima kasih perlindungan Tuhan dalam tubuh saya. Saya sampai nggak minum antis itu tadi. Puji Tuhan, terima kasih. Shalom semua, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Elita Sari Dermawan atas kesaksiannya yang luar biasa ketika melekat sama Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan ada dalam hidupnya, sehingga tidak sampai terjadi. Coba kalau keminum terus jadi tisu di tenggorokan jadi apa? Nggak bisa bernapas, kan? Iya. Pasti ke rumah sakit. Iya. Nah, mungkin di sana itu kering itu. Iya.
Puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Tuhan dahsyat. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Elita Sari Darmawan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin hari semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya. Mari Bapak Ibu percayalah ketika engkau benar di hadapan Tuhan. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan ada dalam hidupmu. Oleh sebab itu jangan lupa, kan di belakang-belakang ini, dulu awal-awal nggak begitu. Di belakang-belakang ini Tuhan selalu berkata, andalkan aku, sertakan aku, libatkan aku. Berarti kalau Tuhan itu ada menyertai kita terus senantiasa, dalam setiap hidup kita, gerak-gerik kita, semuanya ada Tuhan. Percayalah, kalau dia ada di sampingmu, ada menyertai engkau, kemanapun engkau pergi pulang, pergimu pasti selamat. Dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan penyertaan perlindungan dia, maka pasti ada hasil yang tidak terduga. Begitu juga ketika engkau sujud berdoa dengan hati yang benar. Tuhan selalu ada bersama dengan engkau. Percayalah juga, doamu akan mendapat jawaban yang terbaik. Dan kalaupun kau sakit, percayalah kalau Tuhan ada bersama dengan engkau. Apalagi Tuhan ada di dalam dirimu. Ini Tuhan di dalam dirimu, roh kehidupan ada dalam dirimu. Percayalah, yang tadi nggak ada masa depan, yang nggak ada harapan, nggak ada jalan ketika si pembuka jalan itu, roh kehidupan itu ada dalam hidupmu, maka semua akan terbuka dan terbuka. Semua akan ada kehidupan, ada kemenangan, ada masa depan yang indah dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mendapat pesan-pesan Tuhan. Bisa disampaikan? Ada? Iya, Shalom AI. Ya, silakan. Oh, Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, dia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang yang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dinemukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan Yesus itu mati di kayu salib itu bukan karena kejahatan dan dosa yang dilakukan Tuhan Yesus ya, tetapi untuk menebus semua dosa umat manusia. Dan bilur Tuhan Yesus ada 39. Satu bilur Tuhan Yesus itu menyembuhkan satu penyakit kita. Karena kasih Tuhan Yesus begitu besar bagi kita. Saya mau kesaksian, saya mengucap syukur ya kalau saya boleh di Grace Ministry. Terima kasih AI Ding, terima kasih doanya. Jujur, secara manusia saya tidak bisa ya latihan berjalan. Jujur, saya itu dulunya takut dan juga takut jatuh ya, khawatir ya.
karena tidak ada yang menjaga saya. Tetapi sejak Roh Kudus bicara dengan saya berani latihan itu. Walaupun tidak ada yang menjaga saya. Saya latihan itu terus terang pertama kali sulit bagi saya. Hanya setengah aja, tengah jalan saya duduk. Tapi saya mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan itu membuat tulang otot saya tuh semakin kuat sehingga sampai hari ini saya bisa menyelesaikan 7 kali PP ya, itu semua karena Tuhan. Dan juga saya bisa mengucap syukur, menyanyikan. Jujur saya tidak bisa berdiri lama. Tetapi Tuhan ngajari saya harus memuji Tuhan dengan berdiri. Saya latihan berdiri menyanyikan haleluya itu pertama kali 3 kali, kalau sekarang 7 kali. Terima kasih Tuhan, saya boleh maksudnya hari ini menyelesaikan 7 kali PP ya. Memang 2 kali saja. Yang pertama 4 kali, terus saya berdoa, saya doa syafaat, baru saya lanjutkan itu sore harinya. Terima kasih Tuhan, apa yang mustahil bagi saya, itulah saya juga sambil jalan itu sambil saya deklarasi ya. Saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saya adalah manusia baru. Saya berjalan bersama Kristus. Saya pasti menang. Saya pasti kuat. Karena saya tahu Tuhan Yesus itu selalu menjaga saya. Dan saya berbicara berjalan itu dengan iman deklarasikan bahwa ada keseimbangan tubuh pada saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah bisa jalan normal kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah bisa berlari kembali. Itulah iman saya. Dan juga saya mengucap syukur pada Tuhan ya. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan saya otak kecil kiri yang sempurna dari surga. Saya berlatih, terima kasih Tuhan, ada keseimbangan tubuh. Terima kasih Tuhan, saya percaya bulan 5 ini saya sembuh total. Saya bisa menghadiri wisuda anak saya itu. Itulah iman saya percaya pasti terjadi. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan aja. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi dokter itu mungkin bagi Tuhan. Dan memang kalau secara medis itu tidak ada obatnya ya. Hanya mukjizat Tuhan yang bisa menyembuhkan saya. Obat itu hanyalah vitamin otak ya. Supaya stagnan ya otaknya nggak tambah kecil. Tetapi saya percaya Tuhan memberikan saya otak yang baru. Sekian, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sekian. Ya, puji Tuhan. Lebih semangat lagi. Latihan terus bersama Yesus. Dengan imanmu disertai dengan perbuatan. Percaya. Pasti semakin sehat, semakin kuat, gagah perkasa. Dan bulan Mei benar-benar bisa menghadiri wisuda anaknya. Ya, puji Tuhan. Saudara lihat ketika Ibu Lindiawati, Trivena Lindiawati ini, dia rajin, dia dengan iman, lalu bukan duduk-duduk di rumah tidur, enggak. Beliau selalu ada, selalu hadir di Zoom kita. Beliau begitu setia, terus yakin dan percaya dengan imannya. Disertai dengan perbuatannya, dia selalu hadir, selalu memuji, menyembah Tuhan. Tuhan sembuhkan, sekarang sudah bisa baca firman Tuhan dengan lancar. Dan sekarang juga latihan berjalan. Kita doakan juga, sehati kita doakan, supaya benar-benar beliau boleh berjalan normal kembali, dan melayani Tuhan, dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Lindiawati, Trivena Lindiawati dengan kekuatan kesehatan,
umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Ada lagi? Oh ya, ada lagi tadi katanya Esther I. Di mana Esther I? Ada? Saya Bu Cik Lingling. Silakan. Saya kan sudah lama tidak ikut Zoom manapun juga karena kan bulan-bulannya kan bulan mercon. Nah, itu saya bantu saya jualan mercon. Ya, memang berat sih. Nah, tapi sekarang sudah saya tidak ikut karena juga aku sudah bilang kalau sudah hari raya ini aku mau berhenti tidak bantu, aku mau istirahat, mau dekat kepada Tuhan. Tapi ya itu Tuhan izinkan cucunya dia masuk rumah sakit hari Senin mungkin. Nah, saya nganterkan cucunya ke rumah sakit Opname. Terus habis gitu saya di sana itu perkiraan 4 hari kena biokimia apa itu. Saya ketularan terus gak kuat saya pulang. Saya pulang itu saya minta sama tacik saya uang. Nah, saya dikasih 1 juta katanya buat bayar kerjaan 1 minggu. Biasanya 1 minggu itu sekali hari Senin saya dibayari. Nah, terus aku bilang ya itu 1 juta itu sama apa makan minum. Aku gak dikasih terus aku makan apa keriting marah-marah jejeku. Nah, ya sudah. Terus habis gitu saya pulang itu sudah setengah geliang. Saya pulang dapat 1 hari apa berapa hari saya itu jatuh saya jatuh di kamar mandi. Jadi batuk ini kepala sama pinggir sini, kepala sini, belakang kena semua dua-duanya. Tapi saya enggak tahu kalau bocor keluar darah nih. Nah, saya waktu mau mandi, mau keramas, terus saya sampo itu enggak berbusa. Nah, saya pegang gini kok mendol, ternyata keluar darah depan belakang. Nah, saya itu baru tahu kalau kepala saya itu bocor. Itu berkat dari Tuhan. Karena apa? Karena saya ke dokter itu, dokter Melpoint, terus katanya dokternya itu saya kena darah tinggi 170 lebih. Terus habis itu kena paru-paru itu, biokimia apa-apa itu, terus kena darah tinggi, terus kena diabetes menghantam ke jantung, jadi jantung bengkak. Nah, paru-parunya itu juga kotor. Terus ternyata saya ke spesialis paru-paru, ternyata paru-parunya bagus semua, hanya jantungnya itu bengkak. Nah, katanya dokter itu TBC, saya kena TBC. Tapi dokter bilang, oh enggak kena TBC, cuma apa itu jantung bengkak, ya bilang begitu. Nah, akhirnya puji Tuhan itu saya itu enggak ada apa-apa. Kalau katanya orang-orang kalau darah tinggi jatuh di kamar mandi paling tidak kena stroke ya. Aku enggak ngerti. Nah, aku lupa. Terus berapa hari yang lalu itu baru saya ingat, oh ya kalau jatuh di kamar mandi itu kena stroke ya. Tapi Tuhan itu
pelihara aku, menyembuhkan dari sakitku. Padahal ndak ada orang. Lah kalau ada apa-apa ya apa, temanku itu sampai jadi tengkorak. Nah ya itulah kebaikan Tuhan itu luar biasa sungguhan. Bukan karena uang, bukan karena apa. Aku disuruh kembali sama Tuhan, suruh melayani Tuhan kembali. Aku bilang, aku mau kembali ke Tuhan, aku mau belajar lagi kepada Tuhan lagi. Itu kebaikan. Jadi semua itu ada hikmatnya. Hikmat dari Tuhan. Jadi pelantaran itu dari sakit penyakit, keuangan, kesehatan, itu dibentuk semua dari Tuhan. Kalau enggak gitu, enggak kapok-kapok aku. Nah, itu kesaksian aja singkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku selalu bersyukur pada Tuhan yang menyayangi aku. Terima kasih Cik Lingling, terima kasih semuanya. God bless you. Ya, puji Tuhan, kesaksiannya yang luar biasa. Tuhan Yesus sayang sama Ibu Esther I, ya.